adik-adik. Shalom. Apa kabarnya nih? Pasti adik-adik tetap sehat selalu ya. Dan tetap semangat. Semangat. Oke, adik-adik pasti gak sabar ya, kita mau ibadah bareng nih. Nah adik-adik, kita mau mengikuti ibadah hari ini dengan sikap yang baik. Sekarang kita sebelum ibadah dimulai, mari adik-adik kita doa dulu. Nanti Kalia yang akan pimpin kita dalam doa. Ayo Kalia. Ya, yuk kita doa sama-sama yuk adik-adik. Semua lipat tangan tutup mata ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu Tuhan bagi hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu kami boleh berkumpul bersama, kami boleh beribadah bersama di tempat ini. Mari Tuhan berkati ibadah kami, supaya Tuhan kami boleh lebih mengenal Engkau dan Engkau boleh lebih disenangkan lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya.
dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama. Tutup mata, lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau Allah yang sanggup menepati setiap janji-Mu. Sekarang Tuhan, kami siap untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Tuhan berkati kakak kami yang akan bawakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Aduh, lihat dulu nih udah tanggal berapa nih. Wah, hari ini duit gue cair nih. Wow, luar biasa. Ini habis beli tutup mata. Cakep nih batu matanya nih. Luar biasa emang nih. Beli juta-jutaan nih. Orang kaya. Mantap, kita taruh situ dulu dah. Istirahat dulu dah, mumpung lagi santai. Hitung duit dulu nih. Oh, duit udah masuk, transferan. Udah, ini duit yang cash dikit nih. Aduh, banyak nih duit nih. Bang, pinjem duit dong. Wih, dari mana nih? Boleh kamu minjem duit. Buat apaan dulu nih? Ibu saya sakit, Bang. Nggak ada Wah, duit. kalau itu harus bener tuh. Boleh deh. Mau pinjem duit tapi gantinya kapan? Nanti siang, Bang. Bener nih, nanti Iya. siang. Boleh deh. Mau pakai berapa nih? Nih, bawa aja deh. Kasih ya, Bang. Beli obat. Ya. Lumayan buat main game nih. Aduh, luar biasa emang beli batu permata di toko permata nih, nggak salah deh. Bagusnya luar biasa. Kinclong, kinclong. Nah, nih. Hei, wah, katanya mau bayar utang ini. Udah jam berapa ini? Lihat dong, udah jam berapa? Lihat. Aduh. Ntar sore deh, Bang. Wah. Lagi buru-buru nih. Tak sore nih. Iya. Bener nih, lihat tuh. Iya, Bang. Ya, tak sore janji nih, jangan Iya. sampai enggak nih ya. Iya, sore. Oke deh, tunggu nih, tak Iya. sore.
lewat aja. Sini. Ini udah jam berapa ya? Katanya sore, ditunggu-tungguin. Aduh, ntar besok deh. Ini lagi baru beli obat. Besok nih. Iya. Aduh, ya udahlah besok ya bener nih, pagi, jangan Iya. sampai enggak. Ya udah, lewat deh. Tuh. Aduh. Emang ya, manusia janji bilang ntar siang. Udah sampai sore. Gagal juga masih bilang besok. Emang deh, janji Tuhan doang yang bisa dipercaya. Mau bagaimana juga emang Tuhan janjinya ya dan amin deh. Luar biasa. Kalau manusia mah aduh janji siang, sore, besok lagi. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting gue tetap percaya sama Tuhan. Janji Tuhan yang luar biasa. Dah, pamit dulu dah. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Yuk. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Wah, gak berasa ya, kita sudah masuk di bulan Mei loh hari ini. Gak terasa, kita sudah hampir di pertengahan tahun. Gimana? Masih semangat ikutin ibadah online kita? Pasti kan? Pasti. Nah, tema ibadah kita pada bulan Mei adalah percaya janji Tuhan. Yuk, kita buka sama-sama. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Kakak bacain ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Setiap dari kita sebenarnya dijanjikan sesuatu oleh Tuhan. Tentu suatu janji yang baik dan dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tentu kita semua gak sabar untuk melihat janji Tuhan itu digenapi oleh Tuhan. Tapi karena kita mendapatkan sesuatu yang dinamakan janji, nah berarti kita juga harus punya satu tanggung jawab. Apa itu? Menunggu dengan setia janji tersebut. Dalam Ibrani 10 ayat 36 tadi mengatakan bahwa kita harus memiliki ketekunan dalam menunggu janji Tuhan. Ketekunan. Nah, pelajaran dari Alkitab yang paling baik untuk kita belajar mengenai ketekunan ada terdapat dalam Yosua pasal 6. Ya, Yosua 6 dimulai dengan Tuhan memberikan janji kepada Yosua bahwa tembok Yeriko akan rubuh. Dalam Yosua 6 ayat 2, Yosua 6 ayat 2 berbunyi bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua dijanjikan bahwa tembok Yeriko akan rubuh. Tetapi ketika Yosua melihat ke depan, apa yang dia lihat? Tembok Yeriko masih berdiri dengan kokoh. Temboknya besar gak? Besar banget. Tinggi dan tebal. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, lihat bahwa tembok Yeriko itu besar banget. Besar banget. Tebal banget. Nah, bukankah ini sama seperti yang sering kita alami dalam hidup kita? Tuhan berjanji bahwa ada satu perubahan, ya, ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apa ya, pada saat kita melihat diri kita, gak ada perubahan sama sekali. Tetap begitu-begitu aja. Kok gak ada perubahan ya, gitu ya? Kenapa gak ada perubahan? Nah, mungkin Tuhan menjanjikan kamu kesembuhan. Tapi ketika kita melihat diri kita bahwa, oh kita masih sakit. Mungkin Tuhan menjanjikan satu nilai yang baik di sekolah kita. Tapi pada saat kita melihat ulangan kita, rapot kita, nilainya masih begitu-gitu aja. Gak ada perubahan. Mungkin Tuhan menjanjikan kita tempat tinggal yang nyaman. Kebutuhan terpenuhi. Sampai saat ini begitu-gitu aja gitu loh. Tuhan juga menjanjikan mungkin virus corona hilang. Tapi kok masih ada, kita belum bisa apa-apain saat ini gitu ya. Dan di sini kita harus mengingatkan diri kita kembali bahwa janji yang diberikan adalah diperlukan penantian dan kesetiaan. Dalam Yosua 6, Tuhan memerintahkan Yosua kepada bangsa dan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Mulai berjalanlah Yosua dan bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko. Yosua tidak mengatakan kepada seluruh bangsa Israel berapa lama harus berkeliling. Enggak, Yosua enggak bilang.
yang dibilang adalah inilah arahan dari Tuhan supaya kita lakukan. Dan yang menariknya selama 6 hari setelah bangsa Israel berkelilingi kota Yeriko, apa yang terjadi? Enggak terjadi sama sekali, enggak rubuh, somplak pun enggak, gitu loh. Enggak ada tanda sedikit pun bahwa tembok Yeriko akan rubuh selama keliling 6 hari. Nah, ini biasanya kita hadapi permasalahan yang sering kita hadapi gitu ya, bahwa pada saat kita menunggu janji Tuhan, tapi kita nggak lihat ada kemajuan. Kita nggak lihat apa-apa, nggak lihat ada perubahan apa-apa. Tapi kita harus tetap setia menjalani arahan-arahan Tuhan. Intinya, kita harus melakukan hal-hal yang dapat membuat kita tetap termotivasi untuk setia menunggu janji Tuhan, yang itulah tugas-tugas kita. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko selama berapa hari? 7 hari. Tapi Tuhan tidak memberikan kemajuan selama 6 hari. Apa yang sedang Tuhan mau coba lakukan? Jawabannya adalah karena Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Israel apa yang dinamakan percaya kepada Tuhan. Tuhan gak ingin bahwa mereka percaya kepada kekuatan mereka sendiri. Tuhan juga gak mau bahwa mereka percaya kepada kemajuan yang mereka alami. Dan Tuhan juga gak mau bahwa mereka percaya kepada apa yang mereka lihat. Pada saat mereka mungkin melenghi dan ada satu yang runtuh tembok Yeriko, mungkin bangsa Israel bilang, oh, itu karena saya. Istilahnya, God wants us to walk by faith and not by sight. Tuhan ingin kita berjalan berdasarkan iman, bukan apa yang kita lihat. Kebenarannya adalah bahwa Tuhan ingin lebih melihat perubahan dalam diri kita. Sebelum Tuhan mengadakan perubahan keadaan kita, Tuhan ingin melihat bahwa perubahan diri kita. Apa perubahan apa? Perubahan iman kepercayaan kita. Dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam hidup ini kita nggak perlu tahu bagaimana dan kapan terobosan akan terjadi. Nggak perlu tahu karena itu rencana Tuhan. Yang kita tahu adalah bahwa kita harus taat setia pada Tuhan, menunggu janji Tuhan. Seperti Yosua dan bangsa Israel, yang akhirnya bahwa janji Tuhan itu digenapi. Tembok Yeriko rubuh, tembok Yeriko runtuh. Dan mereka tekun dalam mempercayai janji Tuhan. Begitu pula dengan kita semua, kita harus tekun menunggu janji Tuhan. Intinya, kita jangan menyerah terhadap apa yang kita laksanakan, apa yang kita jalankan. Bahwa kadang kita berjalan nggak ada kemajuan. Tapi percaya pada Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5 sebagai ayat yang terakhir, Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tetap berharap pada Tuhan, tetap setia tekun menanti janji Tuhan, tetap setia tekun mengikuti cara kerja Tuhan, dan kita lihat hasilnya. Pasti sangat amat baik untuk kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, gimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oh, pasti sudah semua ya. Tapi Kak, aku bingung deh. Apa ya kesimpulan dari firman Tuhan tadi? Oh, jadi kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah sebagai berikut. 1. Tuhan berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kedua, kota Yeriko telah dikalahkan
oleh pertolongan Tuhan dan iman bangsa Israel. Ketiga, Tuhan selalu menepati janjinya. 4. Kita mentaati perintah Tuhan. Kelima, kita harus bersyukur dalam segala hal. Haleluya, haleluya. Hai adik-adik, sekarang saatnya kreativitas. Kali ini kakak akan memberitahukan untuk membuat api Roh Kudus ya. Bahan-bahannya adalah kita bisa pakai origami. Ini 3 warna ya, kuning, orange, dan merah. Lalu ada amplop coklat atau kertas coklat. Adik-adik juga bisa menggunakan kalau ada pita yang bisa digunakan juga ya. Double tape dan gunting. Nanti untuk gimana cara membuatnya, kalian yang akan memberitahukannya. Oke adik-adik, jadi kita akan membuat api Roh Kudus. Gimana caranya? Gampang banget adik-adik. Jadi pertama-tama kertas origami tadi yang sudah disiapkan, adik-adik ambil nih, kita butuh 3 kertas. Nah, kertas yang pertama warna kuning ini bagi jadi 4 ya adik-adik. Nanti jadi sekecil ini. Nah, kita cuma perlu segini. Lalu adik-adik kita mau bikin api. Api tuh kayak gimana sih adik-adik? Cici tunjukin ya, gampang banget. Adik-adik tinggal bikin huruf W. Coba ya. Nah, langkah pertama seperti ini adik-adik. Bikin huruf W. Gampang ya, bisa bikin ya. Lalu adik-adik tinggal bikin lingkaran di bawahnya. Nah, nanti jadinya kurang lebih seperti ini adik-adik. Ini kita baru yang pertama ya adik-adik ya. Kita taruh dulu. Kita buat juga nih adik-adik untuk warna lain. Tadi kan ada kuning, lalu ada merah dan oranye ya sisanya. Nah, untuk yang warna oranye, adik-adik perlu dibagi 2. Bagi 2-nya jadi seperti ini nih adik-adik. Nah, dibagi 2. Nanti di kertas yang sama, adik-adik bikin hal yang sama seperti di kertas kuning tadi. Bikin huruf W. Seperti ini, lalu diberi lingkaran. Ini yang kedua adik-adik. Lalu, yang terakhir di kertas warna merah. Kalau kali ini nggak dibagi adik-adik, kita perlu bikin yang besar. Jadi langsung dibuat seperti ini. Nanti adik-adik tulis seperti ini lagi. Gede banget adik-adik ya. Ini yang paling besar, oke? Nah setelah digambar, kita gunting sama-sama ya adik-adik ya. Kita mulai gunting ya, adik-adik juga guntingnya pelan-pelan, oke? Hati-hati ya. Nah, adik-adik yang digunting bukan hanya yang kecil nih adik-adik. Nanti adik-adik gunting yang besar juga. Sama yang ukuran sedang. Nah, kebetulan Cici udah gunting nih. Jadinya seperti ini nih. Nah, kali dia pegang yang kuning kecil. Nah, ini yang oranye seperti ini, lalu merah yang ini. Lalu apinya dari mana nih, Ci? Kita gabung sama-sama, kita tempel bareng-bareng yuk biar jadi api. Adik-adik mulai dengan yang besar dulu nih warna merah. Lalu adik-adik tempelkan double tip. Ada double tip boleh, lem kertas juga boleh. Nah, kakak di sini pakainya double tip. Nah, kita mulai ya tempel dari yang merah dulu, yang oranye ditaruh di dalamnya. Pertama selesai, lalu yang kuningnya adik-adik. Nah, kalau sudah jadi ditempel kurang lebih seperti ini. Kakak punya yang udah jadinya nih. Nah, kalau sudah jadi, ini dia api Roh Kudus. Tapi belum selesai nih. Satu langkah lagi Kak, kita mau bikin jadi ikat kepala. Nah, sama seperti waktu Roh Kudus turun ya. Oh Dia iya. hinggap di kepala Benar. para rasul-rasul kudus. Ya, yang diperlukan apa adik-adik? Tadi
sudah dibilangin kita perlu kertas coklat. Sebenarnya bebas juga sih adik-adik, kalau adik-adik ada kertas coklat boleh dipakai. Kita gunting nih adik-adik jadi memanjang, nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau ada pita juga boleh, pokoknya yang bisa dijadiin ikat kepala. Nah, kalau udah adik-adik ukur nih sama ukuran kepala kalian. Kalau kurang, kayak kakak nih kurang besar, boleh ditambah lagi satu, kita tempel bareng-bareng. Nah, diukur lagi. Udah sesuai ya? Udah pas ya Kak ya? Udah. Kalau udah pas, jangan ditempel dulu. Kita mau tempelkan apinya. Jadi deh adik-adik, sekarang tinggal dipakai deh. Nah, kali dia mau pakai juga? Boleh. Yuk kita berdoa mau pakai api Roh Kudus yang udah kita buat. Adik-adik kita udah buat nih, kita mau tunggu nih adik-adik jangan lupa dibuat. Kalau udah dibuat terus diapain Kak? Nanti adik-adik kalau sudah dibuat, foto seperti kakak-kakak ini ya. Oke, posenya bebas ya. Nanti dikirim ke grup POMG. Kita tunggu ya. Oke, makasih ya udah mengikuti. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan ibadah online kita dari awal, pertengahan hingga saat ini. Dan kita akan tutup ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita akan bersatu dalam doa. Yuk, lipat tangannya dan tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk menyertaan-Mu dalam ibadah online kami pada pagi hari ini, yang telah mengajarkan kami supaya kami tetap percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada setiap jalan Tuhan, dan timbulkan iman kepercayaan kami supaya kami terus berharap pada Tuhan dan mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan, karena kami percaya janji-Mu iya dan amin, dan pasti memberikan kami jalan keluar dan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini supaya bisa menjadi rema dan kami bisa lakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur, dan kami akan terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang adik-adik, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan, dari berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dan sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, kasih perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus yang akan terus-menerus menyertai anak-anak sekolah minggu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan
soul to stay, and nothing's gonna take it away. Joy down in my soul, I'm gonna let this feeling take control. Whatever. Udah direkam belum? Udah direkam. Udah tadi belum bilang dong. Aduh. Come sunshine or rain, when things don't go my way, still my joy can stay, 'cause you give me blessings every day. Whatever comes my way, I'll be okay, 'cause I've got joy. Ooh, I've got joy. You fill my heart with hope. You're at. Aduh, masalah nih baju permata nih di tempat. Tempat capek. Tempat capek ya? Aduh. Pulang. I've got joy down in my soul. I'm gonna let this feeling take control. Joy down in my soul to stay, and nothing's gonna take it away. Joy down in my soul. I'm gonna let this feeling take control. Whatever comes my way, I'll be